Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabar kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta semoga kita semuanya selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan dunia dan urusan akhirat. Amin ya Allah ya Rabb. Yang pertama, kita harus bangga jadi warga negara Indonesia, bangga menjadi warga negara Nusantara. Kalau di Jawa Barat tuh namanya Nusantara, kalau di Jawa namanya Nusontoro. Jadi menurut saya harusnya kita semua itu berbahagia. Allah menjadikan kita sebagai umat yang ada di Nusantara. Kenapa harus bangga? Karena di Nusantara itu kaya akan budaya, serta kekayaan alam kita ini terbesar dunia keempat. Jadi maksud saya, yang harus kita banggakan sebagai warga negara Indonesia, bukan saja negara kita hanya sekedar penghasil rempah terbesar di dunia, penghasil hasil bumi yang menjadi terbesar di dunia, tapi kita juga harus bisa merawat dan memelihara budaya kita yang ada di Nusantara. Belum lagi kalau kita lihat kekayaan alam yang ada di Nusantara ini melimpah. Kenapa Belanda sangat kuat menjajah kita sampai 350 tahun? Karena Belanda itu melibatkan pribumi. Ada orang yang pro Belanda dijadikan sekutu, ada pribumi yang pro penjajah dijadikan. Jadi mereka bisa lama menjajah sampai 350 tahun. Nah, kalau kita lihat Jepang, karena tidak bersekutu dengan warga Nusantara, mereka tidak lama, hanya sekitar 3 tahun kurang lebih lah, seperti itu. Bahasa mengatakan kalau ingin merebut negara Indonesia, obok-oboklah agamanya gitu. Karena mayoritas agama di Indonesia kan Islam. Kita lihat di Timur Tengah itu ya, jauh banget dengan negara kita. Kenapa jauh? Ya, di sana itu nggak mungkin nanam wortel tumbuh bagus. Di sana itu nggak mungkin nanam daun bawang itu tumbuh bagus. Makanya orang-orang imigran, orang-orang Timur Tengah, orang-orang luar daripada Indonesia iri dengan negara kita, ingin menguasai. Maka dari itu waspadalah, penjajahan akan muncul suatu saat dengan cara mereka sendiri, dengan cara memanfaatkan kita semua, dengan cara memanfaatkan agama kita semua, dengan cara memanfaatkan budaya kita semua. Maka dari itu waspada. Ini muncul paguyuban apa namanya, muncul lagi paguyuban ngobar, ngopi bareng, paguyuban senal capit, paguyuban senal swallow, dan lain sebagainya, banyak sekali. Nah, itu menggambarkan bahwa betapa bebasnya kita untuk membuat sebuah organisasi di negara kita. Yang penting organisasi yang kita dirikan ini tidak berbenturan dengan hukum agama, serta tidak berbenturan dengan hukum pemerintah. Kecuali kalau mendirikan sebuah organisasi yang ingin berafiliasi dengan teroris, yang ingin memisahkan diri dari negara kita, nah itu lain cerita. Kalau sekedar membuat sebuah paguyuban hanya sekedar ingin merangkul, membuat wadah silaturahmi, sah-sah saja. Membuat sebuah sosial diwadahi dengan organisasi apa, itu sah-sah saja, bahkan bagus. Tapi kalau organisasi yang sudah terafiliasi dengan berbagai separatis, itu yang tidak boleh. Itulah sementara seperti itu dulu. Saat ini Ki kan banyak yang sedang ngurusin nasab. Bagaimana menurut Aki itu? Jadi kita tahu bersama di media sosial sekarang sedang sibuk-sibuknya urusan tentang nasab. Urusan tentang yang ngaku-ngaku cucu Nabi. Sampai hari ini belum
terlihat ada tanda-tanda selesai. Ya, ya. Kalau menurut saya itu sangat simpel sekali. Orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi, dia sendiri yang akan mempertanggungjawabannya nanti di depan baginda Rasulullah kita. Nah, terus kemudian orang yang sekarang sedang kusak-kusuk jasana hujat sini, seperti halnya kita saja. Ngapain ikut-ikutan urusan kayak begitu? Mendingan kita aja santai ngerokok, ngopi. Udah bicarakan yang lain-lain saja. Daripada kita sibuk ngurusin nasab, lebih baik kita ngurusin nasib saja. Nasib keluarga kita, nasib diri kita, nasib tetangga kita, nasib saudara-saudara kita, muslimin muslimat. Bagaimana caranya supaya bisa terangkat dengan ekonominya, marwah dan sebagainya. Mendingan seperti itu aja. Nggak usah bingung-bingung mikirin nasab segala macam lah. Biarkan itu urusan orang-orang yang pinter. Kita nggak usah terlalu jauh masuk ke wilayah sana. Karena bukan ranah kita. Yang penting kita mah ya urusin nasib kita saja. Dan keluarga Ya, gitu aja dari saya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah mungkin bisa bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.